hari ini memuju tengah terbentuk. Iya. Lantas besok saya mati, maka Iya. saya mati bahagia. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Jadi malam ini kita akan ngopi atau ngobrolin pikiran di bulan suci Ramadan ini, dan alhamdulillah kali ini saya ditemani sama Bapak Haji Hasanuddin Selong. Iya. Terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Ya, jadi beliau ini adalah anggota legislatif DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang mana dari Partai Hanura, dan hari ini masih aktif di Komisi 1 ya. Pemerintahan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Jadi puasa pertama di mana kemarin ini? Di Karosa, di rumah kumpul dengan keluarga semua. Alhamdulillah. Oke, jadi berarti sehari-hari ini sekarang di bulan suci Ramadan ini masih bareng-bareng keluarga semua? Masih bareng, cuma karena kebetulan Ya. di hari ketiga besok, Iya. ya hari Kamis ada acara Iya. yang harus saya hadiri, Ibu juga hadiri sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota DPR. Iya. Jadi alhamdulillah beliau masih menyempatkan waktu untuk ngobrolin pikirannya beliau Insyaallah. Di bulan yang suci ini. Tentunya kita berharap semoga kita dimudahkan lah ibadah. Amin. Ya Di Rabbal Alamin. bulan suci Ramadan. Oke, jadi teman-teman, podcast kita kali ini kita akan ngobrol terkait mungkin bagaimana mengenal beliau dulu ya. Karena tentu Pak Haji, kita banyak figur di pemerintahan kita yang mungkin anak-anak muda ini belum kenal. Iya. Mungkin karena Bapak sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol sama saya. Mungkin saya mau tahu dulu mungkin sekitar seputaran sebenarnya kita ini berangkat dari keluarga mana, dan mungkin teman-teman belum tahu. Mungkin silahkan diperkenalkan dulu secara. Ya, baik. Terima kasih ya. Iya. Pepatah mengatakan kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi saya kira buat saya ini adalah seorang anak desa. Ya. Saya sebenarnya secara de facto itu lahir di Karosa. Tetapi secara formal di ijazah itu saya lahirnya di Donggala. Donggala. Karena kebetulan saya memang menamatkan sekolah itu mulai SD, SMP, SMA di Donggala. Jadi tentu kalau nama saya ya semua orang sudah tahu. Nama saya Hasanuddin Sailon. Lahir di Karosa. Keluarga besar saya di Karosa. Cuman kalau berbicara tentang siapa saya sebenarnya, tentu harus menarik ke belakang historis ya. Bapak saya yang bernama Sailon itu berasal dari sebuah kampung di Polman namanya Lapeo. Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar saat ini. Itu bapak saya berasal dari sana. Perjalanan hidup dia merantau, tibalah dia di Karosa, bertemulah dengan ibu saya. Ibu saya namanya Salmi Ahmad Al Idrus. Ibu saya itu ibunya orang Makassar. Makassar asli. Iya, dia orang Jenek Ponto Bantaeng. Ibunya bernama Basse Dentanga. Terus bapak daripada ibu saya itu dia adalah Bugis Arab. Sehingga dia diberi nama Ahmad Al Idrus. Bugisnya itu berasal dari Patila. Kabupaten Wajo. Iya. Jadi akhirnya mereka bertemu di Karosa. Ya, beranak bercucu, berkembanglah dia menjadi sebuah keluarga. Kami inilah, saya inilah bagian daripada keluarga nenek saya itu, keluarga daripada bapak saya. Itu mungkin ya sekilas tentang siapa saya. Jadi saya adalah suku Mandar juga, juga suku Bugis dan suku Makassar.
Makassar. Alhamdulillah, saya bersyukur itu ya. Iya, Mamuju tengah sekali. Mamuju tengah sekali. Kita Plural heterogen, sekali. plural, ya. Iya. Jadi kalau tadi menarik sebenarnya, kalau mungkin kita butuh waktu yang lama lagi karena saya menarik sekali yang disebut tadi terkait Sailong itu ternyata asli Lapeo. Iya. Dan kalau saya sampai hari ini sejauh saya berbicara tentang literasi, saya banyak diseret ke Lapeo itu. Di sana ada tokoh agama yang sampai hari ini namanya masih betul. dikenal. Tapi mungkin sebelum, mungkin nanti ada waktu khusus saya untuk menggali lebih jauh terkait itu. Tapi yang saya mau angkat, mungkin mau dengar dulu cerita historisnya ini berangkat sebelum akhirnya masuk ke legislatif, bagaimana masuk ke DPR, mengambil kebijakan. Tentu saya dengar cerita bahwa kisahnya panjang, ternyata tidak langsung serta-merta dari masyarakat biasa langsung masuk ke DPR. Itu kira-kira bagaimana startnya kita sebagai masuk terjun ke bidang pemerintahan? Iya, jadi awalnya ketika saya tamat SMA, tahun 85 di SMA Negeri 1 Donggala. Oh, Donggala ya. Saya sempat kuliah di Palu, tapi itu cuma kurang lebih 1 tahun. Saya tidak lanjut. Ya mungkin karena pengaruh petualang pada diri saya ini. Dulu saya bercita-cita untuk menjadi seorang seniman musik. Seniman musik. Jadi saya itu tidak terlalu fokus untuk sekolah, karena saya bercita-cita menjadi seorang pemusik. Satu ketika datang pesan daripada orang tua saya. Jadi saya dipesan oleh orang tua saya untuk kembali ke kampung. Jadi kala itu tahun 87. Saya kembali ke kampung, dalam hal ini di Kalosa. Pada waktu itu ibu saya mengatakan, kamu kalau tidak mau sekolah lagi atau tidak mau kuliah, kamu tinggal di kampung saja. Kita ini sudah tua, dan saya ingat betul ada pesan orang tua saya mengatakan bahwa satu saat kamu harus bagaimana membina dan memperhatikan kampung kamu ini. Sejak situlah saya sadar bahwa ternyata orang tua saya dan keluarga saya di kampung mengharapkan saya untuk bersama-sama mereka memperbaiki kampung, membangun kampung lah waktu itu. Sehingga disitulah awal mula saya dipanggil oleh orang tua saya kala itu. Dalam hal ini beliau itu adalah tokoh kita, kepala desa kala itu. Dan alhamdulillah ternyata beliau menjadi mertua saya. Begitu ceritanya. Jadi dia katakan bahwa kamu tidak usah pergi kemana-mana. Saya harapkan satu saat kau gantikan saya. Ternyata dari semua saran dan masukan para orang tua itu terkabul. Benar. Menjadi regenerasi. Ternyata saya menjadi regenerasi. Jadi kala itu saya masuklah menjadi perangkat desa. Awalnya saya tahun 87 masuk perangkat desa ya. Saya masih bujang waktu itu. Begitu saya lanjut, alhamdulillah 89 awal saya dipertemukan jodoh lah dengan istri saya sekarang. 92 saya menjadi sekretaris desa. Berproses berjalan. Tepatnya tahun 2001 saya menjadi kepala desa. Berarti dari 2001 itu sudah jadi kepala desa. Jadi dalam perjalanan saya, karena saya juga aktif di organisasi, berbagai organisasi saya aktif. Saya memang waktu itu sejak sekretaris desa sampai saya kepala desa itu menjadi pengurus Golkar di kecamatan. Kala itu kan undang-undang belum melarang aparat desa untuk menjadi pengurus partai politik. Bahkan ASN pun kala itu belum dilarang, masih bisa berpartai. Jadi dalam perjalanan saya pada pemilu 2004, pemilu pertama pemilu 2004 itu
Di 2004 saya dipanggil Partai Golkar karena memang saya adalah kader Golkar untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif atau salah satu calon anggota DPR kala itu. Ya alhamdulillah proses itu berjalan dan sampai sekarang. Sampai Saya sekarang 2004 tetap menjadi anggota DPR yang periode keempat. 2024. Dari 2024. Insya Allah tinggal berhitung bulan, kurang lebih 7 bulan lagi ya berakhir masa jabatan itu. Saya kurang lebih 20 tahun mengabdi di legislatif. Luar biasa. Saya kira itu deh, itu perjalanan saya. Oke. Tentu ini menjadi apa ya, catatan sejarah kalau bagi kami pemuda, karena tentunya tidak banyak orang yang mampu eksis dalam kurun waktu segitu. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan tentunya di tempat yang sama tentunya ya. Iya. Di Kabupaten Mamuju Induk. Mamuju 2 periode. 2 periode. Sekarang masuk periode kedua juga ini. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ternyata perjalanannya dari startnya dari KAUR. Iya, perangkat desa. KAUR pemerintahan. Iya. Alhamdulillah. Oke. Jadi itulah perjalanan sekilas. Tapi tentu ini ceritanya panjang sekali, dan mungkin yang menarik bagi saya Pak Haji, mungkin waktu periode pertamanya kita itu saya mungkin masih SD ya. 90-an itu masih 2004 SD ya. Iya. Tentu ada perbedaan secara signifikan. Nuansa politik pasca reformasi dan sampai hari ini 2024. Iya. Mungkin bisa dikasih gambaran juga kira-kira apa sih perbedaan secara signifikan kala itu dengan permainan politik hari ini. Iya. Jadi begini, setiap era itu memang kebijakannya berbeda, aturannya berbeda. Jadi memang kan sebelum reformasi Mei 98 itu kan era Orde Baru namanya. Orde Baru. Jadi di era Orde Baru itu kita punya kecenderungan berpolitik itu, dan sistem demokrasi kita adalah sistem demokrasi terpimpin. Terpimpin ya, betul. Ya, jadi ada garis komando ke bawah. Jadi ketika garis komando mengatakan A, ya harus A ke bawah. Itu adalah era Orde Baru sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kebijakannya. Setelah reformasi 98 itu, disitulah mulai berubah sistem demokrasi kita, berubah sistem politik kita, dikembalikanlah sepenuhnya. Demokrasi itu terbuka kepada masyarakat. Betul. Jadi ketika kita mau mengambil sebuah perbandingan perbedaan, hampir saya katakan perbedaannya sangat signifikan sekali. Karena itu tadi waktu sebelum reformasi, yaitu sistemnya terpimpin. Dinamika demokrasi itu belum terlalu sedinamis sekali hari ini ya. Waktu itu. Nah, alhamdulillah dengan reformasi ini dan dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, sehingga sekarang ya hak demokrasi itu, kedaulatan itu betul-betul dikembalikan kepada masyarakat. Sehingga ya mungkin bagian daripada reformasi itu ya saya kala itu ya sudah bisa juga masuk di DPR. Jika seandainya bukan reformasi itu, mungkin ya agak sulit kita untuk membayangkan bagaimana masuk di DPR itu. Karena memang ketat persaingannya, sangat selektif sekali. Ya, dilihat bagaimana dedikasi pengabdian seseorang pada sebuah partai politik baru bisa direkrut untuk menjadi salah satu wakil rakyat. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, sekarang terbuka, setiap warga negara berhak untuk dipilih, berhak untuk memilih. Setiap warga negara berhak untuk dicalonkan dan untuk dipilih. Betul. Sepanjang persyaratan secara administrasi, secara formal itu semua bisa dipenuhi. Nah, saya kira itu aja perbedaannya, sangat signifikan sekali. Karena kalau di era reformasi ini, ya itu tadi saya katakan bahwa setiap warga negara itu sudah punya hak untuk dipilih dan memilih, itu aja. Dan saya pikir itu menjadi modal juga bagi kaum muda seperti kami, karena saya melihat juga di 2024 ini
sudah banyak anak muda yang memilih terjun langsung, dan ada yang beberapa betul-betul diberi kesempatan oleh masyarakat. Tapi yang mungkin menjadi yang ingin kita gali sebenarnya adalah di era reformasi, ketika demokrasi masih terpimpin, tentu bagaimana pengambilan kebijakan secara praktis itu sangat dipengaruhi oleh pimpinan-pimpinan partai. Ketimbang hari ini yang betul-betul terbuka, secara fraksi pun diberikan kebebasan. Bagaimana kita melihat itu perbedaannya, karena kita kan ini antara hidup di dua periode itu, di dua era. Dan tidak banyak yang bisa lolos sebenarnya dari situ. Tidak banyak yang bisa lolos di antara keduanya. Bagaimana kita bisa bertahan di situ? Saya kira kita sebagai kader partai, pertama-tama kita harus tanamkan itu adalah loyalitas kita, kepatuhan kita terhadap partai politik. Betul, kita bicara tentang partai politik dulu ya. Karena itu adalah sebuah penilaian yang mutlak, yang dilihat oleh partai politik, dilihat oleh pimpinan partai politik sebagai seorang kader yang punya loyalitas tinggi terhadap partai politik. Nah, yang kedua, bagaimana kita mampu menempatkan diri kita pada masyarakat. Karena di masyarakat itu kan berbicara tentang partai politik, tentu masing-masing masyarakat itu kan punya pilihan. Ya, bahkan hampir semua masyarakat itu terlibat di masing-masing partai politik. Betul. Nah, tentu kita sebagai salah satu orang partai politik, contohnya saya dari Partai Hanura, membawa diri saya ke masyarakat itu harus pandai-pandai. Betul. Jadi saya tidak bisa terlalu mengedepankan saya punya partai politik, karena bisa saja si A itu dia di partai lain. Betul. Nah, disitulah bagaimana kita sebagai seorang politisi mampu membangun komunikasi secara persuasif, membangun hubungan komunikasi secara psikologis. Nah, dan akhirnya masyarakat itu bisa membedakan mana hubungan personality kita dengan seseorang, mana hubungan dan menempatkan diri kita di partai politik. Betul. Jadi disitulah seninya itu. Jadi saya bisa membangun, menjalin sebuah komunikasi, membangun persaudaraan dengan semua masyarakat, tanpa melihat dia latar belakangnya apa, partai politik dia apa, suku dia apa, agama dia apa. Karena memang dalam konteks demokrasi adalah bagaimana kita menjalin, membangun sebuah hubungan dengan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan, tanpa melihat suku, ras maupun agama. Saya kira itu mungkin, sehingga ya alhamdulillah sampai hari ini saya bisa eksis, saya bisa eksis di DPR sampai, insya Allah mudah-mudahan saya bisa mengakhiri periode saya sampai 4 periode ini, 20 tahun lebih kurang lebih. Jadi menarik sekali sebenarnya, karena menjadi anggota DPR tentu memang sangat kalau mungkin bahasanya mahasiswa aja mungkin paradoks. Karena di satu sisi kita harus menjadi orang partai, di satu sisi kita harus menjadi orang yang terjun langsung di masyarakat, dikenal. Dan saya juga banyak menemukan ketika orang menduduki posisi, kadang masyarakat tidak bisa menilai yang mana keputusannya secara individu, pribadi, sebagai orang tua mungkin, sebagai tokoh, dan mana keputusannya sebagai pejabat publik. Ini yang kadang menjadikan masyarakat susah menebak gitu. Dan saya pikir tadi yang kita sampaikan itu betul-betul bisa menjadi pedoman lah buat politisi muda ke depan, karena ya kita tahu kondisi pemilu 2024 ini sangat dinamis seperti yang kita sampaikan. Selanjutnya mungkin ini satu sisi yang mungkin tidak banyak dilirik oleh pemuda hari ini. Saya melihat tokoh-tokoh politik kita itu oke lah secara kebijakan mungkin dikenal, tetapi banyak yang tidak kita kenal secara sosok kepemimpinannya di dalam keluarga.
Oh, iya, karena mungkin kita juga mau tahu bagaimana membedakan ini ketika kita menduduki jabatan pemimpin publik, kemudian menduduki jabatan dalam pemimpin keluarga. Oh iya. Kira-kira bagaimana kita membagi itu sampai hari ini? Baik. Iya. Baik, saya kira itu adalah tanggung jawab, ya. Tanggung jawab terhadap publik atas amanah yang diberikan. Dan tanggung jawab terhadap keluarga. Ya. Jadi pertama saya sampaikan dulu tentang keluarga. Kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga. Betul, ya. betul. Contoh seperti saya, anak saya ini sudah pada dewasa semua, 4 orang. Bahkan 3 orang itu sudah berkeluarga. Tinggal 1 yang insya Allah juga mungkin mudah-mudahan dia juga cepat mendapatkan jodoh ya. Jadi pertama tanggung jawab kita bagaimana mereka itu memberikan pendidikan. Ya, pendidikannya. Itu yang utama ya. Membina, memberikan pendidikan terhadap mereka. Setelah mereka selesai menempuh pendidikan sesuai dengan keinginannya dan kemampuan kita, ya paling tidak S1 sampai S2, tentu tanggung jawab kita berikutnya untuk menikahkan dia. Betul. Ya kan begitu. Ini tanggung jawab ini, tidak bisa sebagai orang tua. Tidak bisa ditawar. Menikahkan dia sesuai dengan ya jodohnya, pilihan hatinya. Setelah mereka menikah, ya tentu kita tetap memberikan dia arahan. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah mengarahkan anak saya itu harus mengikuti saya. Atau kamu harus jadi seorang tentara, polisi, dan lain sebagainya, kan begitu. Biasanya ada yang kayak gitu. Normatifnya kan orang tua begitu. Tapi saya tidak pernah. Saya cuma mengikuti keinginan anak saya. Sepanjang keinginannya itu positif, saya dukung. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini anak saya tidak ada yang jadi PNS. Tidak ada juga jadi tentara atau polisi. Jalan sesuai keinginan masing-masing. Kemampuannya. Karena setiap orang itu kan pasti punya kesenangan masing-masing. Betul, betul. Saya cuma mengatakan bahwa saya mendukung dia sepanjang pilihan yang dia geluti sebagai profesi dalam hidupnya itu positif. Saya dukung dia. Nah, itulah sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap keluarga. Dan saya cuma mengatakan kepada setiap anggota keluarga saya bahwa mari kita menjaga kita punya tanggung jawab ini kepada masyarakat. Jadi mereka itu mempunyai tanggung jawab juga. Bukan cuma saya. Kita, setidaknya ya dia bisa menjaga nama baik. Betul, kita sebagai orang tua itu sudah menjaga bagian dari tanggung jawab kita. Nah, di sisi lain kita ini bertanggung jawab kepada masyarakat. Terutama ya tentu kita katakan ada konstituen kita. Terutama masyarakat yang memilih kita sehingga kita bisa duduk. Itu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Karena tentu masyarakat itu ada harapan-harapan yang dia tanamkan kepada kita, dia titipkan kepada kita bagaimana harapan itu bisa terpenuhi. Tentu ada 2 harapan itu. Bagaimana harapan itu bisa terpenuhi secara umum. Betul. Ya kan kita di DPR ya ikut juga memberikan saran dan masukan. Karena di DPR itu kan ada 3 tugas pokok anggota DPR. Pertama legislasi, yaitu membuat aturan. Dalam hal ini peraturan-peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian ada namanya tugas dan hak kita itu budgeting, anggaran. Kita bisa membahas bersama-sama. Nah, disitulah kita titipkan juga program-program prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ketiga adalah pengawasan. Nah, itu tadi harapan-harapan besarnya masyarakat bahwa ya mungkin ada semacam infrastruktur, sarana-sarana yang bersifat umum yang diharapkan ya kita bisa penuhi itu. Lewat ya kita punya tugas-tugas kita juga DPR dalam bentuk program-program pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dalam rangka memajukan pembangunan di desa itu sendiri, dan seterusnya lah sesuai harapan masyarakat. Lalu kemudian ada
harapan-harapan masyarakat juga secara pribadi. Iya, betul. Ini itu yang kadang sangat sensitif itu ya. ini kadang bikin kita menjerumuskan kita. Iya. Tapi semua itu kita hadapi saja dengan positif saja. Iya. Kita ikhlas saja. Apa sebabnya saya katakan kita ambil sisi positifnya? Karena kita bersyukur. Iya. Ya mungkin Allah memberikan kita satu tempat. Iya. Di mana tempat itu kita bisa membantu orang lain. Iya, betul. Kita bisa membantu sesama kita. Iya. Jadi ada misalnya ya keinginan secara pribadi. Iya. Paling tidak mereka kalau punya hajatan kesian, anaknya menikah atau diundang kita hadir. Iya. Itu harapan mereka. Sederhana sekali. Ya setidaknya mereka ada masalah. Problem. Mungkin waktu itu kesan dia sudah tidak ada jalan lain lagi. Coba kita hubungi wakil kita. Kita juga dengan senang hati membantu dia. Betul. Dalam urusan apalah, keluarganya sakit atau dan lain sebagainya. Saya kira kita jalani saya dengan ikhlas semua, dengan positif. Saya kira tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Jadi saya selama di DPR ini tidak pernah saya merasa disusahkan oleh masyarakat. Karena saya lakukan itu betul-betul dengan ikhlas saya. Sesuai kemampuan kita yang ada. Kita terbuka kepada masyarakat. Ya, tidak menutup kemungkinan mereka mengatakan, ya saya minta dibantu ini Pak. Secara pribadi. Ya kalau permintaannya misalnya 10, ya saya juga minta maaf, saya cuma bisa bantu kita 5 Pak. Mereka itu sudah senang. Tidak harus memaksakan juga. Yang penting kita tetap apresiasi, kita tetap respon kepada mereka. Saya kira itu mungkin hal-hal begitu sehingga kita bisa langgeng lah sampai hari ini, insya Allah. Saya pikir ini luar biasa sekali Pak Haji, karena begini, saya juga secara mungkin pemuda hari ini yang banyak memandang politik itu ribet lah, kotor lah dan seterusnya. Karena itu tadi kita melihat ketika kita butuh sesuatu larinya ke masyarakat. Tapi masyarakat juga ini kadang ketika kita mungkin dikasih amanah macam-macam juga keinginannya. Makanya saya pikir tadi tidak gampang kalau menghadapi itu dengan ikhlas. Itu tergantung komunikasi kita dengan mereka. Karena kita jangan mempersamakan cara berpikir kita dengan masyarakat yang awam. Betul. Jadi ketika mungkin mereka menyampaikan sesuatu yang menurut pandangan kita ini itu di luar daripada batas kemampuan, kita jangan langsung salahkan dia. Karena mungkin dia pikir bahwa ini sesuatu yang kita inginkan pasti ada lah. Pasti bisa lah. Pasti bisa. Sesungguhnya kan tidak. Kita punya keterbatasan. Nah disitulah kita memberikan pemahaman dengan baik. Bahwa begini dan lain sebagainya. Kita tidak bisa serta-merta langsung tutup komunikasi itu. Ketika itu terjadi maka mereka pasti kecewa. Betul. Mereka pasti kecewa. Jadi memang ya tadi kita katakan ada yang beranggapan bahwa politik itu ribet dan lain sebagainya. Sebenarnya begini, tergantung orang yang membawa. Ya. Bagaimana orang membawa politik itu? Dia mau kasih ribet ya ribet. Pasti ribet jadinya. Tapi kalau dia membawa dengan baik ya baik jadinya. Karena menurut pandangan saya pribadi bahwa politik itu sesuatu seni yang indah. Nah ini yang menarik. Itu kan politik itu seni. Iya. Kalau ada orang berpendapat bahwa politik itu bohong, terserah dia. Karena begini, politik itu kan dia abstrak, tidak punya bentuk baku. Betul. Kalau ada yang mengatakan politik itu bulat, silakan. Jadinya bulat versi dia. Kalau ada yang mengatakan bahwa politik itu piramida, silakan. Tidak ada yang bisa menyalahkan. Karena saya katakan politik itu adalah abstrak, tidak punya bentuk yang. Cuma kalau kita belajar tentang teori politik, di situ dikatakan bahwa yang lazim bahwa politik itu dimaknai saya secara umum bahwa sesuatu cara untuk mencapai sesuatu. Caranya itu kan di situ yang membuat untuk mencapainya itu kan gampang, tapi caranya itu prosesnya itu. Jadi kalau saya memandang bahwa politik itu sesuatu seni yang sangat indah. Kalau politik itu kita bawa dalam jalan yang baik, insya Allah dia akan baik. Kalau politik itu kita bawa dengan cara ribet, dia akan ribet.
Kalau ribet pasti hasilnya. Kalau juga. politik itu dibawa dengan di jalan tidak baik, dia tidak akan baik. Tergantung orang melakukan politik itu. Kalau pendapat saya kira begitu. Ya? Dan ini tentunya menjadi catatan juga bagi politisi-politisi muda. Iya. Karena saya terus terang di 2024 ini agak pragmatis lah melihat kondisi politik. Tapi dengan pandangan yang baru, artinya saya baru bisa menemukan cara pandang bahwa politik itu sebagai seni. Iya. Karena kita banyak melihat politik itu praktis, partai, praktis seperti ini. Akhirnya kan banyak terbentuk polarisasi pemikiran yang saya pikir kita perlu memperdalam itu untuk kaula muda lah terkait bahwa politik itu seni dan cara untuk menuju ke sesuatu. Betul. Iya, oke. Dan saya juga mungkin mau menggali sedikit Pak Haji terkait bagaimana di mana kita pada saat proses pembentukan, karena kita kan jadi anggota legislatif itu ketika Kabupaten Mamuju masih bergabung dengan Kabupaten Mamuju Tengah. Kita tentu punya peran juga, andil juga dalam proses pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah. Sekira sebelum lanjut ya, tuan rumah ini tidak mempersilahkan. Saya minum dulu ya. Kita ini ngopi, ngobrolin pikiran tapi tentu dengan kopi juga. Iya. Ini sebenarnya dari tadi tuan rumah ini tidak mempersilahkan. Iya. Itu tadi terkait dengan karena banyak kita ini mungkin kita masuk minum dulu. Iya silakan ya. Pemuda-pemuda yang hari ini banyak mendiskusikan tentang Mamuju Tengah sudah di umur 11 tahun, tetapi dia nggak tahu siapa sih orang di belakang kingmakernya ini. Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi begini dek, saya kira Mamuju Tengah ini itu kan setiap hari jadi 14 Desember setiap tahun itu ada yang namanya pembacaan. Sejarah singkat terbentuknya Mamuju Tengah yang dibacakan oleh ketua DPR ataukah salah satu anggota DPR yang ditunjuk. Saya kira itu jelas di sana. Cuman mungkin saya sedikit memberikan gambaran tentang keterlibatan ya. Keterlibatan. Karena kalau bicara tentang formalnya itu ada dalam sejarah bahwa ide dan gagasan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah itu kan sudah cukup lama itu. Itu mungkin masih sejak tahun 60-an. Itu ada di bagian hukum itu, arsip perdanya itu. Dan seterusnya berjalan. Namun interestnya kepengurusan ini nanti sejak 2006 itu disitulah secara administratif kami beberapa tokoh-tokoh ya, saya ingat betul yang paling getol dan semangat kala itu orang tua kita almarhum Bapak Haji Ruhul Tahir. Iya. Dan beliau ini adalah tokoh dari generasi ke generasi. Maksudnya dari generasi ke generasi, dari ide dan gagasan awal tahun 60-an itu beliau sudah terlibat. Sekalipun waktu itu beliau masih belia sekali. Nah, terus masuk lagi pada fase berikutnya, beliau terlibat juga di dalamnya. Dan masuk pada fase terakhir, beliau masuk dalamnya bahkan beliau kami nobatkan sebagai ketua umum percepatan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi itu 2006. Itu. Jadi ada beberapa tokoh antara lain Pak Ketua DPR, Pak Arsal, kemudian Pak Busdir, Pelayanan Pendidikan, kemudian Sekwan sekarang Pak Mahyudin, dan termasuk saya sendiri. Kemudian ada teman satu ini sudah almarhum namanya Bahri Arsyad. Artinya dalam susunan kepengurusan itu banyak yang terlibat di dalamnya. Ya. Tetapi tokoh sentral dalam pergerakan percepatan pembentukan ini itu adalah beliau orang tua kita, Uli Aras. Aras itu adalah tokoh sentralnya itu. Penggeraknya itu. Kemudian ada juga yang terlibat
dalam kegiatan keseharian kita itu yang di provinsi sekarang Pak Jamil Barambangi. Jamil Barambangi. Iya itu. Tapi terlepas dari itu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, kami hanya bertekad kala itu bahwa semoga saja Mamuju Tengah ini suatu saat bisa terbentuk. Jadi kami mulai bergerak 2006, jalan dan seterusnya, didukung dengan berbagai pihak, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari kepala desa, camat, dan seluruh masyarakat yang berada di wilayah Mamuju Tengah ini memberikan dukungan itu. Ya, semua masyarakat yang ada di Mamuju Tengah tanpa kecuali suku apapun dia, agama apapun dia, semua memberikan dukungan. Dari proses perjalanan itu, ya ternyata keinginan kita semua, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah benar-benar terwujud. Itu di tahun 2012. Pas tanggal 14 Desember, ya 14 Desember 2012 itu palunya diketuk di Jakarta. Di Jakarta di DPR RI. Nah, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 ya tahun 2013 tentang pembentukan Mamuju Tengah. Itulah undang-undang. Sejak 2013 kita sudah mulai berjalan. Daerah otonom. Iya. Betul. Saya kira itu saja sekilas untuk terlibat. Jadi tidak ada. Pokoknya betul-betul niat kita dan waktu itu kompak semua masyarakat, dan kami ada beberapa pengurus-pengurus komite, tapi tokoh sentralnya di sini adalah orang tua kita, Buya Aras, yang baik moral, terutama material. Itu paling kuncinya sama beliau. Yang paling itu. Di periode sampai periode kedua beliau masih sampai hari ini ya, masih memimpin Kabupaten Mamuju Tengah 2 periode juga. Alhamdulillah. Dan saya pikir tidak mudah untuk membentuk dari 6 tahun ya, dari 2006 sampai 2012 baru ditetapkan secara definitif prosesnya itu. Terus karena kita ini kan kalau berbicara pikiran-pikiran kita untuk Mamuju Tengah ini hari-hari ini, khususnya pasca pemilihan anggota legislatif, di sosial media kita ini sudah berseliweran isu-isu mengenai bursa, calon bupati dan calon wakil bupati. Kalau menurut kita, pandangan kita lah, mungkin yang saya enggak apa-apa mungkin bilang saya senior, Bapak Jenny sudah senior lah di Mamuju Tengah ini terkait. Bagaimana melihat figur-figur untuk pileg di pilkada di 2024 ini, khususnya wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Ya, saya kira seperti yang kita katakan tadi, bermunculan, berseliweran di media sosial. Saya kira itu sah-sah saja. Saya kira semua orang punya hak untuk masuk dalam bursa itu, dalam konteks demokrasi. Nah, saya melihat bahwa figur-figur itu saya belum bisa menyebut nama, karena ya kita kan cuma melihat beberapa yang menjadi sebuah opini di masyarakat itu. Ini opini yang coba dibentuk. Saya kira ada beberapa nama yang muncul. Menurut saya semua tokoh-tokoh layak, sangat baik dan layak, karena saya kira ketika orang berniat untuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah daerah, yang di benaknya itu adalah niat yang baik. Di hatinya niat yang baik. Dalam pikirannya, pandangannya jauh ke depan itu adalah bagaimana Mamuju Tengah ini baik, maju, berkembang. Ya. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, kita bersyukur, alhamdulillah, sudah sangat luar biasa. Kita kurang lebih 10 tahun Mamuju Tengah terbentuk, dan harapan kita memang sejak awal bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah menginginkan bahwa bupati definitif pertama memimpin Kabupaten Mamuju adalah orang tua kita. Bahkan 2 periode sekarang, berarti
harapan dan cita-cita kita itu sudah terwujud. Terwujud. Nah, sekarang kan kita berpikir generasi melanjut beliau. The next generation. The next ini saya kira ya tentu yang akan datang ini melanjutkan. Melanjutkan pembangunan yang ada, memelihara yang ada, meningkatkan yang ada. Dan bagaimana kita memprogramkan yang mungkin belum ada saat ini. Jadi saya kira kalau pandangan saya, semua figur-figur yang berseliweran itu saya kira sah-sah saja. Betul. Dan menurut saya semua layak dan boleh. Bisa. Oke, jadi tapi tentu dengan berbagai opini yang akhirnya muncul di masyarakat, kita punya analisis secara kelompok dan seterusnya lah. Misalnya karena kita tagline-nya Mamuju Tengah yang kita tahu Lala Tasisara. Artinya mungkin kita punya pemaknaan tersendiri karena ini kan kita anak muda sekedar tahu Lala Tasisara itu Bhinneka Tunggal Ika. Atau kita mungkin punya pandangan tersendiri terkait kenapa lah kita pakai Lala Tasisara itu. Saya kira itu sangat filosofis sekali ya. Artinya memang itu kata dalam lambang daerah kita itu memang menggambarkan ciri khas wilayah kita ini. Lala Tasisara itu kan maknanya adalah mungkin kita bercerai-berai, tetapi tetap satu. Itu satu. Secara kebetulan Mamuju Tengah memang sangat majemuk, heterogen kita di sini. Sangat heterogen itu. Dan alhamdulillah dari kemajemukan itu bisa menjadi sebuah potensi. Betul. Menjadi sebuah potensi, itulah yang membawa semangat kita, kebersamaan kita tanpa melihat dia suku mana, dia agama siapa. Disitulah letak dan makna kata Lala Tasisara itu. Sehingga pada waktu ini dilakukan sayembara, pembentukan itu. Karena saya hadir pada sayembara itu, saya bukan tim penilai, tapi kami bagian daripada tim yang akan menanggapi itu. Di situ menariknya waktu itu ketika yang menciptakan itu memberikan gambaran itu, dan saya sangat sepakat sekali. Sampai kita seminarkan lagi ke tingkat di forum yang lebih luas lagi. Bahkan sampai ke Makassar, kita melibatkan beberapa guru-guru besar, ilmuwan, termasuk tokoh pendidik berasal dari Mamuju Tengah yang almarhum bernama Profesor Dr. Ahmad Tola itu, dengan segenap timnya sangat mengakui kata Lala Tasisara itu, karena kita mampu menerjemahkan dalam arti tadi berbeda-beda suku, agama, kita tetap satu. Kemajemukannya itulah makna daripada Lala Tasisara itu. Karena kenapa saya mengangkat ini di hubungannya dengan 2024 ini, karena kan muncul beberapa respon yang mengatakan bahwa ke depan yang kita khawatirkan dengan kemajemukan yang Mamuju Tengah punya ini, dengan lambang Lala Tasisara itu tadi bisa menjadi luntur ketika politik kita tidak dibarengi dengan kesadaran yang kita sampaikan. Saya kira begini, memilih figur itu sulit untuk kita lepaskan dia siapa. Betul. Karena setiap orang pasti punya latar belakang sebagai orang apa. Ya kan begitu. Jadi menurut saya, dia siapapun dia, orang apapun dia, sepanjang dia tetap menjunjung tinggi yang namanya Lala Tasisara, kemajemukan itu tidak masalah. Terkecuali kalau dia mengedepankan identitas, kesukuan, agama, saya kira itu kan tidak mungkin juga. Betul. Jadi setiap pemimpin itu pasti akan menjaga yang namanya kemajemukan, pluralisme itu, heterogen itu. Jadi saya kira tidak ada masalah. Mudah-mudahan saja tidak ada amin. Pemikiran-pemikiran bahwa ingin menampilkan pemimpin daerah dengan menonjolkan ini, dan saya kira tidak mungkin itu ya. Kita harapkan itu. Kita harapannya di bulan apalagi nih bulan suci, bulan Ramadan. Kita berdoa semoga ke depan apa yang kita cita-citakan berjalan dengan baik. Oke, jadi untuk
mengakhiri diskusi singkat ini, karena saya pikir kalau diskusi dengan Bapak Haji ini waktunya harus panjang, karena saya banyak mau belajar juga terkait ini tentang politik dan bagaimana yang saya pikir menjadi ikhlas di dalam menjalankan politik itu yang perlu dipelajari lebih jauh kalau bagi saya. Dan untuk mengakhiri mungkin saya minta closing statementnya Bapak Haji ini, kira-kira harapannya Bapak Haji di 11 tahun Kabupaten Mamuju Tengah ini dan menjelang tonggak kepemimpinan baru seperti apa ke depan? Iya, tentu kita sama-sama berharap dari waktu ke waktu Mamuju Tengah ini semakin maju ya, semakin baik, berkembang, masyarakatnya ya sejahtera. Itu harapan kita. Lalu kemudian kaitannya tadi yang kita sebut ini ikhlas, memang itu berat ya. Menjadi seorang politisi itu yang kita persiapkan adalah mental kita. Karena ketika kita berada pada posisi jabatan politik, maka ketika itu pula kita berada pada dua sisi. Pro dan kontra. Itu sudah pasti itu. Nggak bisa dihindari. Dan itu saya kira biasa saja. Karena memang ketika kita menempatkan diri kita pada sebuah posisi jabatan politik, maka ketika itu pula kita akan mendapatkan rivalitas politik. Itu sudah pasti. Tapi saya kira itu tidak perlu kita jadikan masalah. Karena memang itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam politik. Sehingga memang kita kalau masuk dalam politik itu, yang kita persiapkan adalah mental kita. Mental. Karena kita kalau tidak mental, kita bisa ciut kita ya. Betul. Kita bisa mundur ketika itu memang, karena kita mendengarkan bagaimana protes, bahkan hal-hal yang mungkin sudah tidak mengenakan itu sudah pasti kita rasakan semua. Tapi itu tidak perlu kita jadikan masalah. Dengan prinsip niat kita tetap bagus. Sepanjang kita tidak lakukan, tidak usah kita khawatir dan tidak usah kita takut. Nah, kemudian ini dalam rangka 11 tahun Mamuju Tengah. Saya katakan bahwa alhamdulillah, sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonomi baru. Itu perubahan-perubahan di masyarakat sangat kita bisa rasakan. Bagaimana infrastruktur di desa, bagaimana juga sekarang kita dalam suasana berbenah untuk pemantapan ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo ini. Ya, kita perhatikan keseharian mobilisasi masyarakat dalam kesibukan ekonomi. Saya kira sangat luar biasa sekali ketimbang sebelum terbentuk. Jadi itu menjadi harapan kita semuanya bahwa ada 3 indikator penting dalam rangka pembentukan otonomi baru. Pertama adalah pendekatan pelayanan. Iya kan? Betul. Gimana sekarang orang dari desa, taruhlah wilayah paling ujung Karosa itu, betul. datang Benggau lurus KTP selesai. Nah, harus bagaimana kita ke Mamuju waktu itu harus berangkat, persiapan bermalam dan lain sebagainya. Untung kalau bisa selesai. Jadi itu pendekatan pelayanan. Baru satu sisi. Kemudian yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan. Betul. Anak-anak kita sekalipun sekarang ini masih kontrak, tapi kan sudah banyak yang terangkat melalui P3K kemarin, K2 sudah terangkat. Ini kita menunggu lagi dan seterusnya. Kemudian bagaimana usaha-usaha UMKM ini betul-betul berkembang dengan adanya Mamuju Tengah itu kan semua. Dan yang paling penting adalah percepatan pembangunan. Karena apa? Kita juga sudah mendapatkan anggaran tersendiri dari pusat. Tapi toh pun kalau sekarang kita melihat mungkin masih ada yang belum terbenahi. Itu saya kira itu cuma menunggu waktu. Itu sementara berproses semua. Jadi saya kira itu saja harapan saya. Bahwa terakhir saya ingin sampaikan bahwa memang ada semboyan saya dulu. Ketika waktu itu saya ucapkan di beberapa tempat bahwa begitu besarnya harapan dan cita-cita saya Mamuju Tengah ini bisa terbentuk, sehingga saya mengeluarkan statement kala itu bahwa apabila hari ini Mamuju Tengah terbentuk, lantas besok saya mati, maka saya mati bahagia. Apapun yang terjadi sekarang, saya lihat saya bahagia sudah. Tapi alhamdulillah
Allah masih berikan saya umur panjang. Sudah 11 tahun ya, saya masih bisa rasakan. Begitu tulusnya cita-cita saya dalam rangka membentuk Mamuju Tengah ini. Tidak ada keinginan lain kecuali hanya ingin melihat daerah saya maju, generasi-generasi kita bisa melihat. Dan alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR 2 periode di Mamuju Tengah ini sebagai bentuk pengabdian saya kepada Mamuju Tengah dan kepada masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Dan saya pikir saya mewakili masyarakat, mungkin saya juga berterima kasih atas pengabdiannya selama kurang lebih 10 tahun di Kabupaten Mamuju Tengah secara khusus. Dan satu tadi catatan yang menarik bahwa jikapun Kabupaten Mamuju Tengah ini terlahir dan saya harus mati, maka saya mati dalam keadaan bahagia. Itu. Terima kasih banyak Bapak Haji. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan tentunya kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya Ngopi Ramadan. Baik. Kita akan ngobrolin pikiran di lain waktu. Terima kasih Bapak Haji atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.